Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu dan juga rezekinya lancar ya, keuangannya lancar dan juga apapun yang kamu harapkan bisa terwujud menjadi kenyataan. Amin. Dan kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Tapi ingat, ini belum tentu resonate untuk kamu semua ya, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk lihat readingan lain bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Ini akan membacakan pesan semesta, pesan khusus buat kamu ya Gemini di bulan Juli. Oke. Wow, di sini aku melihat ada karir yang sukses, ada apresiasi, ada dukungan gitu ya. Akhirnya kerja keras kamu diakui kayak gitu ya. Ini menandakan kesuksesan sih kalau aku lihat ya. Sukses karir kamu benar-benar diakui. Banyak yang kayak bersorak gitu loh, suka ngelihat kamu kayak gitu. Ya. Kemudian aku juga melihat di sini banyak yang kagum atas pencapaian kamu juga ya. Seperti itu. Dan aku merasa untuk beberapa orang ini kayaknya kamu kerja di sosial media ya, melalui sosial media gitu. Dan di sini memang kamu banyak pendukung banget ya, banyak yang mendukung kamu, banyak yang mungkin terinspirasi atau termotivasi oleh kamu, terutama jika kamu bekerja di sosial media ini ya, mungkin kamu konten kreator atau apa, nah istilahnya tuh kayak gitu. Tapi apa yang kamu buat itu, konten kamu itu benar-benar bisa buat orang lain itu merasa terinspirasi atau termotivasi gitu ya. Jadi bukan sekedar tontonan biasa gitu, enggak, tapi orang itu merasa senang gitu loh ketika melihatnya gitu ya. Seperti itu, entah kamu motivator ataupun mungkin kamu bikin apa istilahnya kayak masak-masak, itu juga bisa ya, apapun itu di sini. Yang jelas aku melihat mungkin untuk beberapa orang itu kerja di sosial media gitu ya, seperti itu, kreator lah katakanlah seperti itu. Kemudian karena di sini di bottomnya kamu itu ada hermit ya, ini kamu tuh nggak terlihat gitu loh, kamu nggak terlihat, tapi orang lain tuh kayak bisa ngelihat kamu tuh cuman dari kejauhan gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya tadi aku kayak nangkepnya sih kayak lebih ke kamu dikenal melalui sosial media, nah istilahnya tuh kayak gitu. Kamu nggak terlihat langsung gitu loh, kamu nggak terlihat langsung, tapi orang itu suka gitu ya, pendukung kayak gitu, ngedukung karir kamu gitu istilahnya ya. Dan selain itu juga di sini ini menandakan bahwa karena tadi di bottomnya juga hermit ya, memang kamu bukan orang yang sombong lah ya. Kamu bukan orang yang sombong, meskipun di sini banyak yang terinspirasi, termotivasi atau dukung karir kamu. Kamu nggak sombong juga di sini, kamu tetap rendah hati karena ya itu, kamu nggak terlihat gitu ya. Kamu nggak terlihat, tapi karyamu di sini disukai semua orang gitu, banyak orang. Dan di sisi lain di sini kalau yang nggak dapat pekerjaan, mungkin kamu mulai dapat pekerjaan ya, Four of Wands tuh kan. Mungkin kamu ada beberapa yang mulai mungkin membuka usaha bisnis sendiri gitu ya. Di Four of Wands ini bisa kayak membuka toko, membuka restoran kayak gitu loh ya. Ataupun kamu mulai jualan ya di tempat yang
rame gitu ya, maksudnya tempat yang rame itu kayak food court gitu, atau semacam bazar gitu kan, tahu kan ini maksudnya, bazar gitu. Jadi dia nggak di kios atau di toko, nggak, tapi kayak lebih di open door, apa, luar ruangan gitu loh ya, istilahnya di luar ruangan gitu, kayak entah di itulah pokoknya ya, seperti yang bilang tadi, kayak di entah ada lapak pasar malam atau gimana, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini sepertinya pernikahan nih ya, nggak semua ya, pernikahan, 6 of Wands, 4 of Wands gitu, pernikahan. Karena 6 of Wands ini bisa menandakan juga kayak orang yang diarak kayak gitu ya, dan 4 of Wands ini pernikahan gitu loh ya, bisa seperti itu. Untuk beberapa orang ini bisa pernikahan, pertunangan ya. Wow, bagus banget di sini ya. Dan juga mungkin berhasil dalam menempati rumah baru, pengen punya rumah baru atau rumah baru lah istilahnya tuh kayak gitu. Di sini ya, di 4 of Wands ini ada kesuksesan di situ. Karir sudah jelas di sini, aku melihat sukses ya. Bisa juga ini kelahiran ya, merayakan kelahiran baby, merayakan kalau ulang tahun sih kayaknya enggak ya, tapi mungkin menghadiri ya, kayak menghadiri, merayakan ulang tahun gitu, atau menghadiri gitu. Pesta lah istilahnya ya. Kemudian iya, di sini Hierophant Bestie, kamu bener-bener ini, bener-bener ini pernikahan ini ya. Selamat ya buat kamu di sini yang bakal melangsungkan pesta pernikahan atau pertunangan di sini, dapat restu dari orang tua ya, dan benar-benar kebahagiaan. Aku ngeliat kartu ketiga ini lebih ke kebahagiaan gitu ya. Segala urusannya tuh kayak lancar gitu, apa yang kamu harapkan, doa kamu itu kayak terwujud gitu. Contoh nih, kamu pengen punya rumah sendiri ya, kamu pengen buka usaha bisnis sendiri gitu, ini lancar semua ya. Kamu ingin menikah ya, seperti itu. Kamu ingin punya anak misalkan, nah ini ada gitu. Kemudian kita lihat di sini, ini bisa menjadi jawaban yes or no, atau mungkin menjadi pesan, saran, nasihat untuk kamu. No, jawabannya tidak. Kalau kamu bertanya yes or no, jawabannya tidak. Dan aku juga merasa no ini menandakan bahwa kamu harus berani berkata tidak ya, berani menolak untuk sesuatu hal yang tidak selaras dengan diri kamu, tidak selaras dengan tujuan kamu gitu ya. Pokoknya apapun yang tidak sesuai gitu ya dengan kata hati kamu, dengan jalanmu, tujuanmu gitu ya, kamu harus berani berkata tidak gitu, berani menolak gitu. Oke, kita lihat untuk pesan asmaranya. Pesan cinta untuk yang single dulu, Gemini single. Ada honeymoon, wow, ya pertemuan. Ini bisa menandakan bulan madu juga ya. Bulan madu, mungkin memang ya pernikahan ya. Untuk kamu single nih mungkin bakal menikah, karena ini bacaan single. Maybe ini kamu ketemunya tuh aku gak tahu, bisa dijodohin, bisa dikenalin temen gitu ya, dijodohin temen, dijodohin keluarga ya. Pokoknya yang ada kaitannya keluarga itu ya family, entah kakak, entah sepupu atau apapun ya istilahnya tuh kayak gitu ya. Atau bisa seperti yang melantik orang tua, paman, bibi, apapun itu di sini.
Honeymoon ini bulan madu soalnya ya. Untuk yang single ini aku melihat akan ada pernikahan buat kamu ya. Seperti itu. Atau bisa juga di sini seseorang yang mungkin selama ini kamu tunggu, kamu rindukan, kamu nantikan gitu, dan orang ini mungkin kembali dalam hidup kamu. Bisa seperti itu juga. Gitu. Sempat mengalami perpisahan gitu ya, karena sebelumnya mungkin kayak nggak sejalan atau ada hal-hal tertentu lah gitu. Dan mungkin kamu bertemu lagi, dan di pertemuan kali ini dia benar-benar niat serius sama kamu gitu ya. Tapi untuk beberapa orangnya orang baru di sini, dan untuk beberapa orang lagi honeymoon ini menyarankan untuk kamu ya, karena juga di bottomnya ada trust. Jadi kayak mungkin kamu butuh liburan gitu ya, perlu liburan, perlu untuk refreshing gitu ya, bertemu teman-teman kamu, liburan bareng dengan teman-teman kamu gitu, agar kamu itu bisa kayak nggak sedih-sedih lagi gitu loh, atau nggak galau-galau lagi. Dan mungkin juga untuk beberapa orang melalui itu ya, teman atau melalui bergaul atau melalui bersosial, mungkin kamu akan bertemu di situ dengan seseorang gitu yang spesial gitu ya, seperti itu. Jadi kamu tuh kayak terbuka gitu loh, melalui ya menjalin koneksi dengan itu gitu. Bisa juga dengan traveling, di saat kamu traveling, liburan, nah dengan teman gitu ya, mungkin di situ ada hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Ketika kamu lagi seneng, lagi happy, tiba-tiba ada orang yang datang gitu ya, ngajak kamu kenalan, tukeran nomor HP gitu ya, apapun itu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang itu tuh di situ gitu loh. Bisa juga seperti itu gitu. Tapi orang ini tuh meninggalkan kesan yang dalam gitu ya, atau kayak spesial lah gitu, bukan sekedar kayak ya udah ketemu biasa selesai gitu, enggak gitu. Tapi kayak ya itu seperti yang bilang tadi ya, mungkin kalian saling tukeran nomor handphone gitu ya, atau bahkan mungkin alamat rumah dan istilahnya tuh kayak gitu ya. Dari situ hubungan kalian mulai terjalin, bisa juga seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk yang berpasangan di sini. Ada flirt. Ini kalau kalian lagi marahan ya, sepertinya ini entah kamu atau pasangan kamu ini minta dirayu sepertinya ya. Pengen dirayu nih sama pasangannya. Pengen bisa pasangan kamu ya. Ini bisa ada beberapa orang ini, ada yang memang kalian lagi ngambek-ngambekan sama pasangan, lagi ada konflik gitu ya, tapi ada beberapa orang enggak. Ada beberapa orang yang memang manja ya, lagi pengen manja-manjaan gitu ya, seperti itu. Lagi pengen manja-manjaan berduaan bersama pasangan gitu, karena juga kalian mungkin udah lama nggak sama gitu ya, sibuk dengan aktivitas masing-masing mungkin. Kalau yang berpasangan suami istri ya mungkin kalian jarang banget liburan, bisa juga di sini ya liburan berduaan, pacaran gitu ya istilahnya tuh. Karena berpasangan menikah pun juga butuh itu gitu kan, butuh istilahnya kayak hubungan kalian itu nggak hambar gitu loh jadinya. Karena kadang-kadang ada orang berpikir itu kalau sudah menikah ya udah gitu loh, nggak perlu kayak pacarannya tuh nggak perlu gitu. Ada beberapa orang yang mikir seperti itu gitu ya. Nah untuk kamu yang mikir seperti itu ya coba ya dirubah sedikit gitu, karena mungkin ini relate untuk kamu ya, atau resonate untuk kamu, yang dimana kamu butuh berduaan bersama pasangan kamu, liburan. Kayak ya sekali-kali pasangan kan digoda gitu ya, atau dirayu gitu, pengen kayak waktu pacaran dulu. Nah istilahnya tuh gitu, karena apa ya, itu kadang-kadang kan dia sibuk kerja, kamunya di rumah gitu kan, nanti malam-malam kamunya udah tidur, dianya baru pulang kerja. Nah kayak kalian interaksinya tuh kurang gitu, interaksinya tuh cuman ya udah nyiapin makan, tanya sudah makan belum, begini-begini. Nah ini kan kayak
biasa gitu loh istilahnya ya, kesannya kan kayak biasa gitu. Nah ini kayak sayang-sayangnya kurang gitu, kayak ibarat orang tuh kayak pacarannya tuh kayak nggak ada gitu loh ya. Pacaran sama suami istri sendiri nggak masalah kan, di rumah gitu sayang-sayangan ya, cobalah digoda sedikit, dirayu-rayu ya, kayak kalian bermesraan gitu loh istilahnya tuh gitu ya. Nah jadi di sini hubungan kalian akan terasa manis gitu ya, terasa lebih manis lagi gitu. Oke. Karena pasangan ini juga butuh loh ya dimanja gitu ya, butuh diperhatiin gitu ya. Balik kerja pengen juga ya namanya kayak disambut dengan baik gitu, atau ya itu ya, kalau misalkan dia lagi libur lah katakanlah seperti itu. Jadi jangan datar doang gitu, karena di sini ada attention ya, pay attention to the red flags gitu. Ada hal yang perlu kamu perhatikan di sini, jadi butuh perhatian kamu gitu loh. Ya, di sini flirt, jadi ya coba di sini ya ini lagi, diperintim lagi hubungan kamu dengan pasangan gitu. Ya, intim ini bukan berarti hubungan di ini ya, enggak ya, bukan itu gitu ya, itu beda lagi gitu. Tapi kayak lebih manisnya gitu loh ya, manisnya, perhatiannya gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.